Hai semua, berjumpa lagi di channel yang selalu membahas detail update tentang dunia gadget. Mulai dari review smartphone, compare smartphone, dan juga kabar-kabar lain seputar dunia gadget. Dimana lagi kalau bukan di Verdephone. Kali ini aku mau membahas soal keluhan pengguna iOS 14. Ternyata, selama beberapa hari penggunaan iOS 14 ini, banyak kabar yang berseliweran di jagat sosmed. Entah itu di forum-forum Facebook, forum Reddit, atau cuitan-cuitan para pengguna iOS 14 di Twitter yang mengeluhkan segala sesuatu tentang iOS 14 ini tentunya. Misalnya, sinyal provider yang tiba-tiba hilang, konsumsi baterai yang mendadak boros, tampilan Instagram yang tidak nampak di bagian atas, aplikasi Brimo atau BRI Mobile yang tidak bisa diakses, dan juga beberapa keluhan lain. Aku bahas satu persatu soal trouble atau bug ini ya. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan pencerahan tentang iPhone kalian yang mungkin saja saat ini sedang mengalami keluhan seperti yang sudah aku sebutin tadi. Masalah sinyal yang tiba-tiba hilang. Besar kemungkinan, momen upgrade ke iOS 14 ini dibarengi juga dengan dimulainya kebijakan Kemenperin yang akan memblokir email smartphone yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur bea cukai. Artinya, semua merek smartphone, tidak hanya merek iPhone saja ya, akan dinonaktifkan emailnya jika tidak masuk ke Indonesia dengan jalan resmi. Kebijakan ini dilakukan oleh Kemenperin dikarenakan masifnya smartphone yang masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak. Dan kebijakan ini didengungkan oleh Kemenperin mulai bulan April 2020. Untuk iOS 14 sendiri, sejak perilisan resminya beberapa hari yang lalu, masalah kehilangan sinyal pada pengguna iPhone 14 ini biasanya seputar kehilangan serial email number. Di beberapa kasus lainnya, sinyal hanya muncul untuk provider tertentu saja. Dan kasus lainnya, masalah yang terjadi pada IC baseband sesaat setelah mengupgrade iOS 14. Bicara soal iPhone, tingginya minat orang akan iPhone di Indonesia beberapa tahun belakangan membuat iPhone tanpa proses bea cukai ini merupakan solusi untuk konsumen di Indonesia. Karena pastinya, iPhone tanpa pajak ini memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding iPhone resmi iBox. iPhone non-garansi resmi iBox biasa disebut dengan iPhone X garansi Inter. Tapi, dengan adanya problem kehilangan sinyal ini, sepertinya konsumen akan berpikir ulang ketika akan memilih iPhone. Dengan pertimbangan, untuk apa harga lebih murah jika di kemudian hari akan mengalami kendala soal sinyal atau email yang mendadak hilang? Ngerasa deg-deg dong? Karena iPhone yang kamu pegang sekarang ini X garansi Inter. Tapi tenang, tidak semua smartphone X Inter akan diblokir emailnya kok. Lewat situs resminya, Kemenperin mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran email smartphone non-legal ini berlaku untuk smartphone yang masuk per April 2020. Jadi, kalau smartphone X Intermu sudah diaktifkan sebelum April 2020, kemungkinan besar aman kok. Cara cek apakah email device kamu sudah terdaftar atau tidak di Kemenperin bisa kamu akses melalui dial bintang 337 bintang 1 pagar di smartphone kamu. Kalau kamu dapat balasan seperti ini melalui text message, artinya device kamu aman untuk digunakan. Berikutnya, keluhan baterai boros di iOS 14. Menurut Verdephone, meningkatnya konsumsi daya di iPhone-mu ketika menggunakan iOS 14 ini, alasan terbesarnya adalah widget yang disediakan pada tampilannya. Sebut saja kamu menampilkan widget jam pada home screen-mu. Ya sama saja kamu menggunakan live wallpaper yang kamu tahu sendiri pasti juga dibarengi dengan dikeluarkannya daya yang lebih banyak. Misalnya, masih ditambah lagi dengan penampilan cuaca dan saham pada widget di home screen-mu. Bisa dibayangkan dong, berapa banyak konsumsi daya yang diperlukan untuk icon live beberapa widget tersebut. Untuk beberapa aplikasi yang tidak bisa diakses atau mengalami bug pada tampilannya, seperti pada kasus Instagram yang tidak bisa menampilkan bagian atas, hal ini mungkin saja disebabkan oleh Instagram sendiri yang memang belum kompatibel dengan iOS 14. Tapi tenang saja, bug seperti ini pasti akan segera diperbaiki oleh platform-platform yang mengalami masalah, entah tampilan atau fitur yang segera kompatibel dengan iOS 14 ini. Dan berikut ini tips dari Verdephone sebelum kamu melakukan upgrading ke iOS 14.
lebih amannya, sebelum kamu melakukan download package iOS 14, kamu harus membackup semua datamu. Lalu, restore iPhone-mu. Setelah kosong semua, baru download iOS 14 ini. Karena banyak sekali keluhan tentang suhu baterai yang tiba-tiba naik secara signifikan ketika melakukan proses upgrading ke iOS 14 tanpa proses restore. Atau yang lebih parah lagi, kesehatan baterai yang langsung turun antara 2 hingga 4% sesaat setelah menginstal package iOS 14 ini. Kenapa sih kamu harus repot bersih-bersih file dan apps kamu sebelum melakukan upgrade? Karena bisa saja file atau apps yang berada di iPhone kamu memiliki cache yang nantinya bisa mengganggu proses penginstalan iOS 14 ini. Atau cache tersebut berimbas mengganggu kinerja apps yang dijalankan oleh iOS 14 ini. Nah, itu tadi beberapa keluhan tentang iOS 14 yang beberapa hari lalu resmi di-launching oleh pihak Apple. Semoga penjelasan dari aku tadi bisa berguna nih buat kamu yang sekarang sedang bingung antara mau upgrade ke iOS 14 atau lebih nyaman tetap di iOS 13. Masih tetap berencana beli iPhone X garansi Inter? Good luck and be a smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya. Dan subscribe di sini.